Tim, sudah hari Selasa waktunya Dep Dagri. Bareng gue Vaniko dan Mas Gita ada Mas Vino juga. Yes. Ini kuning, merah, biru ya. Kita ini lengkap Lengkap ya. Asik, cakep. Oke, dari Dep Dagri kita update sedikit dari Liga 1 ya, di mana Bayangkara sayang banget buang-buang peluang. Harusnya harus bermain imbang 2-2 lawan Borneo. Wah, ini ya kalau lihat head to head-nya, Bayangkara tuh nggak pernah menang sejak ditangani oleh Widodo. Sementara Borneo juga 3 pertandingan terakhir nggak pernah menang. 2 pertandingan seri ya. Saya menyoroti adalah nasib dari pelatih sendiri. Nah. Udah lama sebenarnya udah lama disebut-sebut. Vino juga sering nyebut bahwa nasibnya Widodo 2 pertandingan waktu mereka kalah dari Persija, mereka kalah dari Madura. Ini lanjut lagi sebelumnya. Mereka kalah dari Persita di kandang sendiri 2-3. Dalam pertandingan yang sebenarnya bisa dihentikan tapi dipaksakan lanjut karena hujan dan segala macam. Mereka kalah 3 pertandingan berturut-turut kalah. Pertandingan tadi seharusnya mereka bisa dapat 3 poin, tapi mereka kecolongan di menit terakhir hingga mereka hanya mendapatkan hasil imbang. Ini nggak bagus buat Bayangkara, apalagi buat Widodo juga ya. Nyesek ya di menit terakhir. Kalau secara permainan emang layak menang Bayangkara seharusnya kalau nggak kecolongan. Kan 2 golnya Borneo itu satu set piece ya, terus awan setanya out of position. Gol pertamanya juga deflect gitu kan. Sebenarnya kan udah skor 2-1 gitu. Cuman ya mereka kan kayak masih enjoy nyerang ya pas udah 2-1 kalau gue nonton ya. Ya kalau lu mau ngamanin poin sih harusnya lu masukin beberapa pemain bertahan, tarik keluar Yusuf Ezari atau Yunis Mokhtar. Di saat memang Borneo juga ngelakuin pergantiannya juga justru malah masukin Agung Prasetyo. Pemain bertahan ya. Bertahan. Gitu. Ya menurut gue sih kesempatan menang tadi Bayangkara besar ya. Bahkan gue udah nulis tuh kayak ini bisa memperpanjang nafasnya Widodo. Ternyata gagal gitu. Nah, dan bisa aja abis ini juga evaluasi. Jadi pelatih lokal pertama yang dipecat kan Widodo karena udah 3 laga home dia nggak bisa kasih kemenangan juga gitu kan. Itu sangat mengejutkan sih, gue nggak pernah lihat sejak melatih Sriwijaya Bali United. Kemudian Persita ya, gue nggak pernah sih lihat Widodo sebapuk ini sih nanganin klub. Kayaknya ada something wrong ya sih. Ya lu nggak tahu apa itu something wrong. Saat ini Borneo Bayangkara di peringkat 14 ya, Borneo di posisi 5. Yang gue bisa analisa sejauh ini bahwa memang skuad yang dibangun oleh Widodo sekarang yang ada di Bayangkara itu memang beberapa bukan pilihan dia. Itu aja sih. Kalau Mas Gita setuju, bukan pilihan dia kan sulit meracik pemain? Bukan pilihan dia, walaupun itu pemain-pemain yang sebenarnya punya kualitas ya sebenarnya. Atau setidaknya pernah punya kualitas ya, kayak Adik Firmansyah juga dan yang lain-lain. Tapi Ruben Sanadi juga. Tapi kalau melihat tadi kenapa mereka sampai ngotot untuk menciptakan gol ketiga, lebih mungkin nggak dijebak oleh Borneo juga. Tapi mereka lebih melihat bahwa Borneo ini tim yang sebenarnya belakangnya kan bocor ya. Iya, terlepas mereka punya Matius Pato di depan, mereka punya Lili Pali, mereka punya lapangan tengah yang bagus, ada Teres Puhiri juga. Tapi mereka dalam 10 pertandingan baru 2 clean sheet, itu pun dilakukan oleh mereka di kandang. Bahkan kalau kita lihat tadi sebelumnya mereka ditahan imbang oleh Persita ya, 2-2 di kandang sendiri. Tempat yang biasanya mereka dapat 3 poin, mereka akhirnya hanya dapat 1 poin karena bocornya lini belakang. Ini mungkin yang terjebak sendiri dari Bayangkara. Ingin mengamankan hasil untuk mencetak gol ketiga, mereka nggak dapat gol ketiga. Justru sebelum gol tadi terjadi ada 2 penyelamatan dari Awan Seto. Jadi artinya harusnya sudah ada warning bahwa lini belakang mereka memang ditekan terakhir oleh Borneo, dan juga Borneo bisa memaksa karena lini depannya Borneo kan memang bagus ya sebenarnya. Itu yang tidak hati-hatinya Bayangkara sehingga mereka gagal mendapatkan 3 poin. Oke, hasil ini berarti ada evaluasi buat Widodo ya. Apakah akan dilanjut atau menjadi pelatih Indonesia lokal pertama kata lo bilang tadi? Kan udah ultimatumnya udah ada. Sudah ada. Pas Persita atau Persija ya. Jadi abis ini pun kalau misalnya harus mengakhiri kebersamaan dengan Bayangkara ya lu jangan kaget gitu. Tapi kalau enggak ya memang masih dikasih nafas gitu kan. Ya misal evaluasi juga nggak cuma buat Widodo, tetapi buat lini pertahanan Borneo walaupun bisa terhindar dari kekalahan. Tapi menurut gua dalam 3 match terakhir lu kebobolan 7. Itu banyak satu alert ya buat Milomir Sesliha gitu. Jago kandang sih Borneo sebenarnya. Iya kan. Iya sih. Ya begitu tandang lu kebobolannya banyak banget gitu kan. Artinya di lini depan lu produktif, tapi lini belakang keropos juga kan ya besar juga gitu kan. Ya ini memang udah dalam beberapa game terakhir kombinasi back tengahnya ganti-ganti. Ya alert juga sih buat Yaflon. Di putaran kedua nanti gitu, kalau memang masih bisa seperti ini dan dia nggak bisa step up, ya jangan kaget kalau memang harus diganti karena
udah beberapa musim Borneo ada di peringkat teratas, harusnya si musim ini minimal dia bisa lolos ke AFC Cup. Ya kalau minimal bisa lolos di AFC Cup, ya penentuannya di putaran kedua nanti gitu. Oke, menarik. Bagaimana masa depan Widodo? Karena setelah ini akan ditantang tim yang mempunyai tren lagi bagus nih. Ada PSIS. Nah, PSIS Semarang kemarin baru menang loh, 3-2 lawan Persikabo ya. Ini boleh dibilang ada peningkatan peringkat ya, ke posisi 11, walaupun Persikabo ada di posisi 7. Tapi kalau lihat permainnya menekan dari menit awal, udah pantas menang lah ya PSIS ya. Sebenarnya menangnya agak mengejutkan juga ya, karena lawannya Persikabo yang justru menutup tren kekalahan mereka. Kemudian mereka memenangkan pertandingan sebelumnya, bahkan mereka mencatat kemenangan lawan Borneo. Artinya ini tim sedang bangkit dan bisa dikalahkan oleh PSIS yang dalam 2 pertandingan terakhir 1 kali imbang, 1 kali kalah. Kalahnya dari Dewa United, kalah imbangnya dari Persis. Ini artinya 2 tim promosi yang nggak bisa ditaklukkan oleh PSIS. Ini gambaran bahwa hilangnya beberapa pemain-pemain yang dianggap akan sangat menonjol seperti Carlos Fortes ini jelas sangat pengaruh bagi PSIS sendiri. Oke, kalau menanggapi pertandingan kemarin? Ya, ini kayak Persib sama Luis Mia ya, ketika menang sama Rans. Sebenarnya mau dilihat cara mainnya apapun, kemenangan tuh penting ya buat bangkitin moral. Betul. Dan diharapkan kan setelah match ini PSIS bisa terus menang setelah 3 game sebelumnya dia nggak bisa menang. Itu juga harapan juga sebenarnya ada waktu Persikabo menang dari Borneo 3-2, setelah beberapa game kalah diharapkan moral terangkat lawan Borneo, tiba-tiba kalah. Nah sekarang justru PSIS yang diharapkan ketika menang sekarang setelah 3 game sebelumnya kalah, diharapkan memang moralnya bisa naik ya? Bisa naik PSIS. Ya terlepas dari apapun cara mainnya, yang penting tim yang lagi tim yang lagi sering kalah apalagi berturut-turut tuh emang perlu kemenangan apapun caranya, karena itu bakal ngaruh ke moral juga, dan itu yang ditanggepin sama Luis Mia itu sendiri waktu nanganin Persib gitu kan. Nah apalagi harusnya PSIS setelah berbulan-bulan harusnya udah punya pelatih baru ya. Nah, karena kan sekarang belum ya? Ada jangka waktu sekitar 30 hari lu harus punya pelatih definitif gitu kan. Ya, itu dia. Semoga pelatih barunya bisa aja nih nanti next game udah pakai pelatih baru lawan gitu Bayangkara. Kan. Lawan Bayangkara bisa aja gitu kan, dan dengan pelatih baru ini ya mental, moral pemain PSIS yang udah menang nih lawan Persikabo ini bisa lanjutin tren positif gitu, Dan rumornya tadi gue liat skrip katanya aneh sih, tapi ada yang bilang Robert Rene Alberts gitu. Makanya kan ya udah langsung aja dibahas. Iya, makanya kan harusnya kan kayak Arema ngerekrut Roka itu kan selain pertimbangan faktor lainnya, salah satu kenapa ngambil Roka itu kan karena kan dia pengen cepet aja, nggak perlu ngurusin kitas apa dulu. Nah, yang udah ada. Yang udah ada. Bisa jadi pelatih PSIS juga adalah pelatih yang sama ya. Iya, pelatih PSIS juga yang pelatih yang nggak perlu rapat-rapat lagi ngurus kita, sudah bisa ngelatih. Ini salah satu ya. Gue nggak bilang Robert Rene Alberts pelatih PS selanjutnya, tapi ada rumor yang gue dengar, selentingan. Memang dia sih. Walau selain Vincenzo Anese juga yang udah pernah ngelatih PSIS. Gitu. Oke, ini kalau PSIS jadi merekrut Rene, ini menjadi pilihan tepat? Siapapun ya, harus ada pelatih yang punya kualitas yang pernah menangani tim Liga 1. Kalau tadi Vino bilang bahwa ya yang penting udah kitasnya udah ada, nggak usah diperbaiki lagi. Tapi apapun kan kalau hari ini kan pihak PSIS sendiri baru mencanangkan bahwa caretaker mereka yang akan ada di bangku pemain pada saat mereka berhadapan dengan Persita. Jadi artinya harus menunggu sampai kelarnya FIFA Matchday di week 11 baru kalau Robert Rene Alberts akan di sana. Tapi apapun, Robert Rene kan tidak bisa memilih tim ya sebelum setengah musim berjalan. Ini artinya dia tetap dengan pemain-pemain yang sudah ada. Ini artinya tanpa striker utama. Kemarin ada Rian Ardiansyah yang bisa bikin hat-trick, tapi nggak setiap saat kan seorang bek kanan bikin hat-trick gitu loh. Langka loh itu. Terus kalau dilihat kan Taisi Marukawa seperti kerja sendiri ya. Kadang-kadang bahkan dia dimainkan sebagai false nine. Bener. Ya, jadi emosi sendiri waktu nggak dapat peluang ini karena dia bukan seorang striker, artinya bukan seorang target man, dia lebih seorang provider untuk memberikan umpan bagi orang-orang yang ada di depan untuk menyelesaikan peluang. Oke, sebelum bahas Coach Rene jadi apa enggak, nih Rian Ardiansyah menjadi apa ya, semacam jawaban di lini depan dari PSIS. Iya, tapi ya itu kan game game kemarin bikin 3 gol.
Tapi kan lu nggak bisa ngarep Rian Ardiansyah setiap week main kayak gitu terus. Tapi fans kan seneng. Fans seneng. Betul. Gua misalnya impress ya Rian Ardiansyah bikin hat-trick itu kan pemain yang bukan tipikal menyerang dan bisa jadi jawaban juga, benar jadi jawaban sama atas kemenangan PSIS. Dikala memang lini depan PSIS itu pas Fortes cedera kan bertumpunya pada Hari Nur awalnya. Terus kemudian datengin Titus Bonai. Nyatanya ketika in season Hari Nur dan Titus Bonai golnya masih 0 gitu kan. Ya ketika Fortes cedera, striker cadangan lu yang diharapkan masih 0 gol gitu, terus lu maksa Taisei atau Kantiana main sebagai false nine di mana memang itu bukan posisi terbaik mereka dan nggak keluar dan penampilan yang nggak maksimal. Ya siapa lagi yang lu harapin selain pemain di posisi lain gitu. Ya kemarin akhirnya Rian Ardiansyah ya benar jadi jawaban. Cuman masalahnya ya Rian Ardiansyah nggak bisa lu harapin setiap week main kayak gitu kan. Tapi kayaknya jadi pujian baru dari PSIS ya. Dan banyak yang bilang sebaiknya langsung aja perpanjang kontrak gitu. Ya memang kalau si Rian ini kan udah bukan musim pertama ya sama PSIS, saya udah dari musim-musim sebelumnya. Kasih perpanjang kontrak. Ya memang penampilan di musim lalu juga nggak mengecewakan banget gitu kan. Ya dia juga salah satu pilar penting di PSIS. Jadi ya di musim ini juga dia nggak perlu adaptasi banyak. Kalau memang dia penampilannya bagus, ya memang wajar juga sih harus langsung dikasih perpanjang kontrak. Intinya Rian Ardiansyah tuh bukan pemain yang dari cadangan tiba-tiba bagus, bukan nama yang asing lagi. Tapi kalau memang dia bagus ya emang dia bagus sebenarnya. Emang bagus dari musim Cuman memang tugas utamanya bukan bikin gol. Nah, ketika dia bikin gol kemarin, gemes dia kali ya. Buset nih di depan gua begitu. Nggak ada bisa nyetak gol, akhirnya bisa nyetak gol. Nah, tapi sebelum kita menunggu siapa pelatih baru PSIS, ini Coach Reni sudah berapa persen sih presentasinya untuk bergabung? Ya gua nggak tahu. Dari lapangan itu yang gua dengar selintingan one of kandidat yang ada selain Anese itu. Ya Anese itu gimana tuh? Ya Anese juga kan masih wait and see. Iya masih wait and see. Tapi kan harusnya selain PSIS, Barito juga harusnya lebih dulu ya nentuin pelatih definitifnya. Belum ada sekarang juga. Belum ada juga. Oke. Harus segeralah menentukan pelatih baru. Atau jangan-jangan PSIS lebih zaman nama caretaker kali waktu zaman Imran. Bisa jadi waktu zaman Imran kan dia bagus. Tapi susah juga. Imran itu kan melatih tim-tim itu dari kecil ya. Nah dari mereka muda, tapi nggak tahu juga caretaker yang sekarang. Tapi artinya semuanya kan harus dicoba, dan yang nggak bikin mudah dari PSIS itu adalah siapapun pelatih mereka benar-benar pelatih ini benar-benar harus berhadapan dengan tim yang tidak pilihannya. Itu kan nggak gampang ya di sepak bola. Terus kalau kita lihat kemarin, yang dibilang Vino, Rian Ardiansyah memang jadi pahlawan sementara. Kalau lihat gol pertamanya juga kayak striker ya, dia ada di posisi tengah. Tapi kan insting gol bukan miliknya Rian Ardiansyah apapun. Nah, itu seorang bek kanan kan lebih untuk membantu serangan, lebih untuk bertahan, bukan mencetak gol. Ya harapannya sih ketika Rian kemarin impress, ini penyerang lainnya kayak Hari Nur atau Timo ya ke-trigger gitu. Ya, trigger betul. Bagus. Nah, besok ini PSIS akan menghadapi Persita. Wah, ini juga lagi oke juga ini sebenarnya. Ya, head to head-nya justru unggul di PSIS nggak salah ya. Ya, head to head-nya. Tapi yang jelas ada beberapa nama yang tidak dibawa, yaitu Wahyu Tri tidak dibawa. Ini seberapa besar pengaruhnya nggak ada Wahyu Tri? Kenapa nggak dibawa juga ya? Wahyu Tri ini kan didatengin ketika PSIS nggak bisa dapat kiper-kiper incaran dia kan. Sebelum musim bergulir, yang pemain yang udah ngobrol sama gua yang ngaku memang udah dapat tawaran dari PSIS tuh ada beberapa kiper, ada tiga kiper. Muhammad Ridho yang akhirnya ke Bali United, Awan Seto yang akhirnya nggak cabut dari Bayangkara, kemudian Syahrul Trisna yang akhirnya bertahan sama Persikabo. Terus setelah dari situ PSIS bingung kan, karena dia udah ngelepas Joko Wibowo dengan si Jandia waktu itu. Terus dia nggak dapat kiper utama, ngandelin si Aldila Redondo. Last minute dia nggak datangin Wahyu Tri, yang nggak kehilangan Wahyu Tri. Gue rasa sangat ngaruh sih ke kepercayaan diri lini belakang pemain PSIS itu sendiri gitu kan. Karena ya Wahyu Tri ini diantara kiper yang dimiliki PSIS adalah yang paling berpengalaman. Jadi Wahyu Tri absen menurut gue ya setidaknya 30 atau 20% kekuatan dari PSIS ya berpengaruh lah. Gitu nah, ini selain Wahyu Tri, Mas Gita, ada Hari Nur juga nggak masuk. Itu kenapa ya? Agak aneh juga kalau Hari Nur. Kalau Titus Bonai kan dia dipanggil untuk mengisi kekosongan, tapi kan belum tune in mungkin dengan PSIS. Tapi kalau kita lihat Hari Nur kan musim lalu juga sebenarnya sudah bagus. Bagus. Ini agak aneh sendiri. Karena demikian percayanya bahwa Carlos Fortes tidak akan cedera ini yang kalau ngelihat PSIS main beberapa pertandingan
sebelum mereka menang kemarin kelihatan lah banget loh, mereka frustrasi banget di depan. Bahkan kayak Taisei Marukawa yang biasanya main bersih, bahkan mainnya serudak-seruduk ya, untuk mencoba menyelesaikan peluang. Afrianda Dewangga bahkan harus maju ke depan untuk bukan dalam suatu situasi set piece, tapi open play di mana dia tendangannya kemudian ngawur ke atas Mistar yang membuat dia frustasi sama rekan-rekannya. Hal-hal kayak gini nih yang harus benar-benar diperbaiki oleh PSIS. Dan nggak gampangnya minggu ini lawannya Persita ya. Persita kan punya Ramiro Vergonzi yang udah bikin gol keempat kemarin dia bikinnya. Ada asisnya 5 di kandang Borneo loh. Di kandang Borneo, golnya di Tanimbang kan? Betul, belum Ezequiel Vidal. Kemudian William Ramadan. Itu pasti kan dengan 5 gol masing-masing, ini pasti akan merupakan situasi yang berbahaya bagi PSIS. Oke, tapi ada celah ya. Soalnya Persita ini sudah kebobolan 12 gol. Ya, betul. Ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan. Kalau bisa dimanfaatkan oleh barisan depan, nggak yakin juga barisan depannya PSIS. Itu dia masalah barisan depannya PSIS juga siapa gitu. Masa ada Arsa lagi gitu. Ya, Hari Nur harus membuat perbedaan ya. Karena kalau kemarin Rian sudah bisa bikin hat-trick, Hari Nur harusnya terpicu untuk bisa melakukan hal yang sama. Nggak usah hat-trick, tapi setidaknya brace atau apalah. Oke, ini pertanyaan juga bagi fansnya PSIS, kenapa Damar yang dibawa, yang dipanggil ya? Kenapa nggak Hari Nur? Itu lo bisa kasih jawaban nggak? Apakah dia so far bagus permainannya menunjukkan? Tapi menurut gue ujung-ujungnya yang akan main false nine yang bukan nama-nama yang lu sebutin tadi gitu kan. Yang main false nine ya Kantiana, Marukawa juga dipaksain ya main Kantiana, Marukawa bukan nama-nama yang lu sebutin tadi, ujung-ujungnya akan dipasang jadi penyerang utama PSIS gitu. Ya mungkin nama-nama yang lu sebut tadi ya bakal mengawali pertandingan dari bench sih. Dari bench ya? Menurut gua. Oke, kalau dilihat dari persentase, Persita sudah kebobolan 12 gol, PSIS juga kesulitan striker. Persentase milih kemana nih? Maksudnya juga lah, aduh, gila PSIS lagi bagus main di Tangerang kan? Main di Tangerang kan? Ya gue sih, ya with all respect sama PSIS ya. Iya. Gue ngunggulin Persita yang lagi bagus-bagus. Bagus-bagusnya. Sama. Oke, kita lihat besok. Nah, selain PSIS yang lagi menang juga ada Bali United ya, yang kemarin juga menghajar Dewa United 6-0, gokil 6-0. Tapi kalau dari golnya itu Padahal Pulau Dewata ya. Iya kan? Dewa ya. Dewa. Harusnya dapat Dewa United mainnya ke Pulau Dewata sih. Ini Bali United yang terlalu superior atau Dewa United yang nggak menunjukkan performa yang oke? Kalau gue lebih lihat Dewa United ya. Dewa Kalau gue United lewat ya. Dewa United, karena Bali United menang lebih dari 3 gol itu. Lawan Persik iya ya, sekali. Itu maksudnya dia cetak pertandingan 2 gol, 3 gol, 4 gol, bahkan sampai 6 gol itu bukan hal yang aneh. Sejauh ini di musim ini baru 2 match doang dia bikin 1 gol itu lawan Persija sama Persebaya gitu. Yeah. Kalau Bali United cetak gol banyak sih menurut gua nggak aneh, di samping memang di lini depannya juga banyak pilihan yang kemarin sempat dikhawatirin absennya si Irfan Jaya sama Rahmat, ternyata nggak ada pengaruh besar juga. Yang gue jadi sorotan ya sebenarnya lini belakangnya Dewa United karena 6-0 tuh suatu pukulan kan besar. 6 itu 5 set piece, 1 open play kalau nggak salah golnya kan? Ya intinya kebobolan 6-0 tuh ya nggak banget gitu. Kalau lu kalah away ya 1-0, 2-0. Yang jadi sorotan kenapa bisa sejelek itu ya, bisa sejelek itu Dewa United. Kalau gue lihat catatan nih, Dewa United itu kan terakhir main 0-0 sama Sleman gitu kan. Terus kemudian lumayan loh itu. 2-1, 3-0 sempat kalah 3-1 lawan PSIS sebelumnya. 3-0 sempat kalah sama Borneo. Yang karena ya performa pemain bertahannya si Risto Mitrevski itu ya emang ya gitu, belum bisa yang diharapin gitu. Terus apalagi ketika misalnya duet center back lo jelek gitu ya. Kan biasanya Zainuri sama Risto dia. Lu nggak punya banyak opsi buat ngeganti Risto atau Zainuri ketika mereka memang lagi nggak perform gitu. Pilihan lo terhadap pemain yang siap main tuh hanya sedikit di bench gitu. Sisanya pemain hijau, pemain muda gitu kan si Dewa United. Harusnya sih Neil Maizar udah kasih alert sama Risto di putaran pertama ini untuk putaran kedua nanti kalau memang posisi dia masih bisa diganti, masih bisa masih nggak aman lah untuk posisi Dewa United. Juga pemain asing satunya lagi si Lucas Ramos itu kan
Gue lihat juga memang belum memenuhi ekspektasi. Masih berat lah ya. Bagaimana Masih butuh proses kayaknya seorang Karim Rossi aja ngegendong Dewa United yang gue lihat ya. Jadi kalau kata Bang Bes percaya proses Mas kita. Ya, susah juga. Prosesnya mereka sebenarnya gini. Di antara semua tim promosi kan Dewa yang paling bagus. Dapat poinnya iya, dapat poinnya. Tapi ada momen-momen di mana mereka juga tim yang paling nggak bisa cetak gol. Ada beberapa pertandingan di mana mereka 0, artinya kan mereka kalah dengan skor yang telah 0-3 lawan Borneo, kemarin 0-6. Kemudian lawan Bali United kemarin kan golnya 5 set piece, 1 serangan balik. Itu serangan baliknya gambaran bahwa Dewanya benar-benar kencang ke depan, nggak peduli pertahanan pada saat Bali melakukan serangan balik. Dan Bali ini kan memang lini depannya mereka praktis baru berapa kali, satu yang baru tidak cetak gol lawan PSM ya, mereka kalah 0-2. Kemudian lawan lawan Persija, lawan Persebaya, mereka hanya cetak 1 gol. Tapi selebihnya yang harusnya diwaspadai oleh Dewa adalah tim ini sangat tebal sekali skuadnya. Siapapun bisa saling menggantikan siapapun bisa saling menggantikan. Dan kalau dibilang Spaso nggak setajam musim lalu, belum aja dia nggak setajam musim lalu. Buktinya begitu dibiarin, ya dia bisa tajam juga. Betul. Jadinya. Ini yang membuat Spaso tajam kalau pas kita apa ini? Karena tandemnya sudah mulai menemukan juga. Lebih karena Dewanya ya. karena Dewanya yang bagus. Kan paketan Eberbesa, Privat dan Spaso itu kan baru main setengah musim bahkan setengah musim ketika Privat masuk. Tapi ketika masuk musim ini ya ketiga ini chemistry-nya udah dapet, ditambah lagi memang lini belakangnya Dewa yang enggak banget gitu. Terus kan sangat ya enggak. Yang tadi gue bilang Dewa ini ketika lini belakangnya rapuh, nggak solid, dia nggak punya banyak opsi buat ngotak-ngatik lini belakang dia. Ya bisa aja sih dia maksain pemain yang masih ijo yang secara pengalamannya tuh nggak sesiap Zainuri ataupun si siapa? Ada Saifuddin, tapi Saifuddin juga masih cedera-cederaan gitu kan. Itu sih mungkin makanya itu kan kenapa di last minute Dewa United datangin si Rizna Prahalabenta dari Persik Kediri. Ya lu bisa artiin sendiri seberapa khawatirnya Neil Maizer sama lini belakang. Ngeri juga. Tapi yang jelas Bali United ini besok akan menghadapi Persis ya. Di kandang Persis ya. Di kandang Persis ini juga Persis juga berada di papan bawah sebenarnya. Betul. Apakah Bali United akan melakukan rotasi juga? Karena beberapa kan Irfan Jaya kemarin nggak main, M. Rahmat nggak main. Kemarin beberapa pemain senior juga diturunkan kan. Ada beberapa Hendra Bayu, Haudi Abdillah juga kemarin diturunkan. Yes, kita lihat tuh. Ini tapi musim minggu ini kan bisa jadi kesempatan Bali United untuk naik di peringkat pertama ya. Kalau mereka menang dan Madura United yang ketemu Persija main imbang atau kalah ya. Ini artinya ya pasti terlepas apapun Bali pasti akan ngotot untuk bisa mendapatkan 3 angka di Manahan ya. Dan rasa-rasanya sih mereka tetap akan dengan pemain inti mereka. Mungkin yang nggak kan masih lama ya, panggilan timnas itu masih minggu depan ya. Masih minggu depan. Ini pertandingan terakhir sebelum istirahat FIFA Matchday. Jadi all out pastinya Bali United ya. Apapun ya terlepas apapun kan bisa aja skuadnya sama-sama baiknya ya, baik cadangan maupun intinya. Nggak beda jauh. Ya kalau menurut gua sedih ganti-gantinya Bali United bagus semua ya. Masih bagus-bagus aja gitu. Karena sebelum dia ini kan away pertama setelah dia 2 away beruntun dari Barito sama Bandung kan. Ya mental away Bali United udah oke gitu kan. Cuman jangan lupa juga bahwa Persis Solo juga kan skuadnya juga nggak ijo-ijo banget gitu. Ada Abdu, ada yang lain-lain gitu. Ya gua rasa juga Bali United nggak akan mudah sih buat nggak akan mudah buat dapat poin dari Solo. Bisa aja Solo bisa menang. Ya Solo kan kebukti ya setelah mereka 4 kali kalah berturut-turut, mereka terus menang lawan Bayangkara, mereka bisa hampir menahan imbang Borneo di Samarinda ya. Artinya skuad ini punya kemampuan untuk bermain baik pada saat dibutuhkan. Kadang suka kejutan juga sih Bali United ketika bagus. Lo inget ya, bagus terus main di Pita kalah sama Rema. Iya, betul. Ya kenapa ada aja slipnya itu Bali United yang gue lihat sih kayaknya ya bisa menang tapi sebenarnya nggak akan mudah dan justru Solo masih bisa ngalahin Bali United. Lihat lawan Rans kan mereka menang dengan situasi mereka mendominasi pertandingan. Tapi aja 2 gol diciptakan oleh Rans ya di saat mereka sangat mendominasi dengan berapa 10 shot on target. Aturannya mereka bisa cetak gol ke-4, gol ke-5 dan gol ke-6, mereka hanya mentok di 3, Ransnya masukin 2. Bisa aja dilakukan oleh Solo juga gitu. Intinya Bali United nggak boleh meremehkan lah ya, underestimate ya. Kemarin malah mereka main relax cetak 6 gol langsung ya. Nah, jadi besok
lebih condong kemana ya persentasenya, lebih ke Bali atau Bali, ke ya? Persis? Gue sih Solo sih. Solo. Beda kita. Bali. Ya, Bali. Bali lah. Oke, selain Bali United nih ada Persija juga yang raih 5 kemenangan beruntun. Sama dengan Bali ya. Sama dengan Bali ya, Iya. gokil. 5 kemenangan beruntun. Bahkan di Ntar gue dukung Solo biar Bismillah komisaris. Iya. Lanjut kok. Bahkan di 5 pertandingan terakhir Persija ini baru kebobolan 1 gol. Iya, Wow, betul. wow, ini kalau dibilang kemarin apa ya, Barito cukup merekukan Persija sebenarnya kan? Iya. Iya kan? Cuman yang menarik dari Persija adalah mereka bukan cuma 5 kemenangan berturut-turut, tapi kalau dulu orang bilang Kramaric cuma bisa cetak 1 gol Iya. setelah beberapa pertandingan. Dia udah cetak 4 gol loh dalam 3 pertandingan terakhir. Iya. Jadi artinya ini udah membuktikan bahwa ini loh gua datang dari Eropa, gua punya kualitas Eropa dan pelan tapi pasti kalau yang dibilang proses bahwa dia sudah bisa membuktikan Oke. bisa mencetak gol. Thomas Doll ya. Yang kedua juga si Kudela tuh masih Iya. dipanggil sama timnas Ceko buat Betul. FIFA Matchday. Oke, tapi kalau lihat dari pertandingan kemarin ini saatnya Cawor untuk jadi starter nggak sih? Setelah beberapa pertandingan jadi main dari bangku cadangan, tapi kemarin hasilnya kan berbuah gol. Iya kan. Menurut lu gimana? Menurut gua Persija tuh sebenarnya bukan yang miskin opsi di depan ya, tapi memang selain Rico yang dia punya nama-namanya masih nama-nama hijau itu, nama-nama muda itu kan. Tapi kan Thomas Doll ini termasuk pelatih yang percaya untuk ngasih kepercayaan kepada pemain-pemain yang memang butuh menit bermain gitu kan. Bahkan dia mainin Frankie Misa aja agak attacking ya waktu terakhir gitu kan. Padahal posisi Frankie Misa tuh fullback gitu kan. Terus Ricky Cawor dia mainin. Ya memang sepercaya itu si Thomas Doll sama Ricky Cawor buat rotasi, buat apa gitu kan. Artinya ada niatan dari Thomas Doll buat ngasih kepercayaan buat Ricky Cawor. Sudah cukup lama loh main dari bangku cadangan. Apakah memang besok nih, udahlah dulu starter deh gitu, dicoba langsung dari awal? Ya kalau Lawannya berat juga tapi ya. berat juga sih, tapi Madura kalau United. Madura United. Nah. kalau menurut gue sih lu masih lawan Madura United, skuad yang punya pengalaman oke, harus dilawan dengan skuad yang memang punya pengalaman juga gitu. Ya kalau lu tanya Ricky Cawor apakah akan main jadi starter, menurut gue enggak sih. Karena Belum memang, ya? Iya, karena memang gue sebelum Persija pergi ke Barito, gue sempat datang ke latihan Persija kan. Dan memang Ricky Cawor tuh sangat diberikan porsi lebih untuk ya gue nggak tahu mana yang tim utama rompi apa, tapi yang jelas ada di tim itu terus dan porsinya lebih banyak si Ricky Cawor. Jadi dan gue lihat juga waktu latihan terakhir sebelum pergi ke Barito, emang Ricky Cawor oke banget sih, walaupun sesekali memang dia menghela nafas, capek, memang kayaknya perlu ningkatin fisiknya lagi sih Ricky Cawor. Oh, oke. Terus kalau kita bicara Persija kan sebenarnya di lini belakang juga mereka ada opsi yang berkurang ya, dengan Ferrari dipanggil timnas AFC. ini ada Dipanggil 8 loh, Mas. iya, 8 Persija ya. ini ada 8 loh. Walaupun under 20 ya. Under 20 artinya kan nggak semuanya pemain inti di Persija, tapi ada kayak Alfredo Nico kan dipanggil, Nico, terus Ferrari yang Ferrari kan beberapa pertandingan juga dimainkan sebagai tim utama, sebagai center back di tim utama. Ini artinya opsinya Thomas Doll berkurang dan mereka berhadapan dengan Madura United yang punya attacking, punya kemampuan menyerang yang cukup baik. Baik, Ya. nah ini dengan dipanggilnya 8 pemain Persija ke timnas, ini seberapa besar pengaruhnya nanti, Mas? Kalau terpengaruh sih enggak terlalu ya, tapi kan artinya mereka kehilangan 8 pemain dengan 2 sering main di tim inti, berhadapan dengan Madura United yang juga punya opsi banyak, ini pasti akan sangat mengurangi kekuatan Persija kalau game plan mereka nggak jalan di depan. Tapi sejauh Kramaric kemudian skuad asing mereka berfungsi seperti di 3 pertandingan pertama, rasa-rasanya sih enggak. Rasanya enggak ya, oke. Lo lihat gimana setelah 8 pemain Persija dipanggil ke timnas? Ya sedikit sih ngaruhnya gitu. Sedikit? Ya. Karena kan maksudnya skuad yang mereka, itu yang tadi gue bilang, kalau lo melawan Madura United dengan skuad mereka yang sangat berpengalaman, lo kasih skuad Persija juga yang berpengalaman nih, dipanggilnya pemain muda ini, kan lo masih ada Hanif Sambandi, masih ada Ansar Muyama, masih ada Maman Abdurrahman yang lo bisa lo coba gitu kan. Kemudian di depan lo ada Rico, di tengah lo masih punya Toncip, ada Sarian Abimanyu juga gitu. Jadi sebenarnya no worry lah ya. Ya nggak perlu khawatir gitu kan, nggak perlu khawatir, walaupun memang performa pemain muda Persija menanjak itu lebih bagus karena Thomas Doll masih punya banyak opsi. Tapi kan sebenarnya di awal musim kan
ya gua rasa Tamosdal juga nggak begitu berharap sama pemain muda yang bisa step up sejauh ini gitu. Jadi memang ketika pemain muda ini dipanggil ya bukan satu masalah juga gitu. Oke. Nah, melihat 5 pertandingan Persija terakhir yang begitu solid dan kuatnya pertahanan ya, baru kebobolan 1 gol. Menurut Mas Gita sendiri setuju nggak Andri Tani ini salah satu aktor di belakang yang membuat kokohnya lini belakang Kalau Persija? penyelamatan mungkin belum terlihat ya. Maksudnya gini, belum perlu penyelamatan dari Andri Tani sejauh ini, kecuali waktu pertandingan lawan Bali United. Oke. Tapi mungkin komandonya dari belakang yang sangat berpengaruh. Kemudian Siapa kalau lagi, Mas? kalau kita lihat Hanif Syahbandi, terlepas bahwa kemarin melawan Barito mereka hanya cetak 1 gol, tapi Hanif Syahbandi itu komando pada saat dia switching play. Dia kan di kiri. Yes. Dia berkali-kali umpan akurat ke kanan pada saat Persija ingin merubah serangan dari kiri ke kanan. kanan. Itu berkali-kali berhasil. Tapi memang finishing yang tidak berhasil di Persija. Tapi gue lihat latihan Persija tuh seru loh, kayak Gimana? Tamosdal tuh nggak banyak ngomong. Dia tuh cuman diem di pinggir. Yang banyak instruksi itu malah 2 asistennya itu, yang dari Siprus sama yang dari Itali. Kayak Pirlo dong, banyak diem tapi passingnya nancap Tapi gitu. di out juga dari Juve. Tapi kalau Dohl tuh kan enggak kan, dia nggak banyak ngomong. Malah si Rocco ya asistennya yang orang Itali tuh yang banyak ngasih instruksi. Kemudian yang dari Siprus yang lebih ke maintenance fisiknya si anak-anaknya gitu kan. Jadi dia latihan game, mini game, habis mini game yang nggak main tuh nggak duduk nggak apa, jadi passing. Dan memang passingnya bagus emang karena itu kan. Hanno Behrens juga mulai nyetel juga, makanya yang gua tangkap suburnya Kermencik itu nggak lepas memang karena chemistry udah dapat sama Hanno Behrens gitu kan. Maka kemarin Kermencik juga striker bagus, memang belum kelihatan aja gitu kan chemistry-nya sama Hanno Behrens. Ya tapi kalau lu tanya siapa di balik otaknya Tamosdal, ya 2 asisten pelatih itu, karena 2 asisten pelatih itu yang ngasih instruksi latihan, lu pindah ke tim ini, pakai apa, dia tahu. Selebihnya tuh Tamosdal tuh yang cuman ada pemain yang nggak main nih di mini game, terus jalan, dia tuh cuman kayak ngobrol harus begini. Sisanya tuh instruksinya selama latihan tuh Simple banget ya sebenarnya ya. Iya, nggak dia kena gitu ya. Dia latihan tuh nggak banyak teriak, nggak apa-apa, cuman diem. Cuman begitu ada pemain yang menurut dia salah gitu, ya disamperin, diajak ngobrol gitu. Tapi game tetap jalan, ya itu mah urusan asisten pelatih. Itu kenapa Luis Mia bawa asisten pelatih, karena memang pelatih asing itu ya nggak bisa sendiri gitu kan. Lu perlu teman-teman itu. Nah, besok lawan Madura United yang berada di puncak klasemen, sementara Persija ada di peringkat 4 tapi lagi performnya bagus. Persentase kalian lebih cenderung kemana ini? Lebih draw ini kalau gue bilang. Wah, draw, oke. Ya, tapi ngelihatnya gini, Madura United kan bagus tracknya, tapi kan pernah 1 kali mengejutkan kalah dari Persis. Di satu-satunya kekalahan mereka dari Persis. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang ada flopnya juga sebuah tim, dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Tapi kalau melihat kondisi kekinian kedua tim, gue lebih melihatnya ini draw. Draw, lu sama draw. Iya, Gue sih sama draw. As long as Lulinya nggak perform, ya sulit buat Madura United nggak menang. Sulit buat Madura United untuk ngalahin Persija Jakarta. Oke. Peluangnya draw itu besar ya. Gimana Jebret Tim? Kalau setuju, boleh komen berikut di bawah ya. Nah, kuncinya Lulinya. Iya, Lulinya betul. Tadi sempat kita singgung soal pelatih, peran pelatih dan asisten. Nah, berikut kita akan membahas Persib Bandung dengan pelatih barunya. Wah, Luis Milla. Ini kalau lihat kemarin rohnya udah nyatu belum sama Persib sebenarnya, Mas Gita? Lawan Arema iya. Kalau lawan Arema langsung. Enak gitu lihat mainnya. Waktu lawan Rans belum kelihatan. Tapi lawan Rans kan mereka bikin dengan pola yang 3 back, kemudian 5 di tengah. Itu yang agak kaget juga, 5 juga di tengah gitu loh. Dan 2 di depan. Jadi Luis Milla kayaknya mencoba segala hanya berhadapan dengan Rans. Kemudian lawan Arema kemarin semuanya jalan sebenarnya. Mainnya juga enak dilihat, dan mereka punya pertandingan berikutnya lawan Barito yang di atas kertas ya mereka akan mampu kalahkan ya harusnya, sebelum nanti setelah FIFA Matchday pertandingan terbesar mereka yang ya belum tahu itu pertandingan itu, karena Persija pun lagi bagus ya kondisinya sekarang. Tapi Luis Milla kemarin mengatakan di babak pertama dia sempat kesulitan ya. Akhirnya dia hidup di babak kedua. Lo lihat lo gimana di pertandingan kemarin? Itu pergantian Beckham nih masuk emang efek banget gitu. Beckham, karena nggak cuma lawan Arema, sebelumnya juga kan yang jadi sorotan tuh kan performa Ciro yang belum perform. Karena Ciro tuh bukannya jelek. Sampai sekarang Iya, Ciro tuh bukannya jelek, tapi mungkin dia udah bukan pemain yang baru di Liga 1, pemain udah mengawasi dia dengan cukup saksama gitu. Di beberapa laga terakhir Persib juga Ciro tuh aktif gerak nyari bola. Cuman gue ngeliatnya
dia tuh kayak terisolir aja, nggak bisa lepas dari mana-mana. Memang tugasnya Mia ini emang harus bikin taktik yang setidaknya bisa bikin Ciro tuh bebas seperti zaman di Persikabo kemarin tuh. Beruntung ya dengan matinya Ciro ini Persib lebih kolektif lagi. Jadi ketika Ciro mandek juga ya itu bukan masalah. Gue masih punya beberapa opsi di bangku cadangan, ada Beckham, ada Freds gitu kan yang memang bisa mecah konsentrasi lawan yang tadinya memang kelihatannya cuma ke Ciro atau Febri atau siapapun, dimasukin 2 pemain dari bench ini ya lebih punya variatif lagi. Dan buktinya kan Beckham kemarin hidup loh di tengah. Walaupun Beckham nggak ganti Ciro ya, tapi dengan masuknya Beckham kan artinya Mia tuh udah sedikit lebih tahu masalah tim ini. Kalau memang udah rohnya sama Mia atau apa, pertanyaan lu, gue sih enjoy aja lihat kemarin Persib main dan itu yang lo inginkan sebagai fans Persib. Enggak kan, gue fans Dortmund. Ya cuman koordinasi defense line aja sih yang menurut gue masih rada kacau. Mungkin adaptasi yang biasa main 4 back sejajar terus tiba-tiba main 3 yang masih kagok gitu kan. Itu sih yang menurut gue. Nah, menarik ditunggunya adalah lawan Barito. Lawannya kan Barito. Tanpa mengecilkan arti Barito kan artinya tidak harus mereka menurunkan dengan 3 back sejajar. Bisa 2 back sejajar, artinya 4 pemain belakang. Nah, apakah Luis Milla akan bisa melakukan itu? Akan mau melakukan itu? Mau ya. Kan kemudian kalau dilihat kemarin lawan Arema sepertinya akan 1-1, tapi mereka punya sosok kayak David da Silva. Sama lah dengan Persija punya Kremencic ya. Waktu lawan Bayangkara kan Kremencic dengan situasi di mana bola atas yang dia taklukkan. Nah, ini sama David da Silva punya kemampuan buat itu dan itu untungnya Persib juga. Tapi kalau dilihat dari babak kedua banyak mengatakan staminanya Persib ini nggak kedodoran seperti di babak pertama. Apakah ini ada pengaruhnya dari pelatih stamina fisik ya si Rodriguez ini? Iya. Kan dia 2 asisten pelatihnya Luis Milla itu baru gabung beberapa hari sebelumnya, terus kemudian langsung diboyong ke Malang. Ya impact dari mereka sih gue rasa belum terlalu kelihatan ada impact-nya. Tetapi kan fisik ini memang jadi concern Luis Milla ketika baru datang ke Bandung tanpa 2 asistennya. Jadi kalau memang fisiknya Persib dirasa bobotoh membaik di babak kedua, emang udah diperbaiki Milla sebelum si pelatih ini datang. Asisten pelatih ini datang. Gitu. Jadi cukup memoles sedikit aja si Rodriguez ini sebenarnya ya. Iya, sebenarnya harus dilihat juga bahwa Persib kan pernah kalah berturut-turut, hasil buruk, terus Robert Rene ketendang. Mereka catat kemenangan 2 kali lawan PSIS, lawan PSS. Budiman, tapi dengan main yang tidak berubah. Artinya ya ugly win lah pada saat itu. Tapi kemudian mereka kalah dari Bali, kalah dari PSM. Nah, setelah itu kan mereka memperbaiki dengan Luis Milla ada di bench. Mereka sekarang catat 2 kali kemenangan berturut-turut. Dan artinya mainnya nggak sama dengan 2 kemenangan pada saat mereka ngalahin PSIS dan PSS. Ada yang berubah. Dan ini yang pasti kemajuan, progres bagi Persib sendiri. Nah ini kalau kita lihat Persib kemarin datangnya Luis Milla, Ezra Walian kayak semakin tenggelam ini. Ini kan masih injured, maksud gua masih belum serius, masih injured. Bukan ada hal lain. Tapi akan jadi opsi ya dia nanti. Jadi opsi karena kan ketika David da Silva mentok, atau mungkin kemungkinan lawan Barito gue rasa bisa jadi nggak turun demi mengamankan dia biar nggak kena akumulasi karena bisa absen lawan Persija. Ya opsinya kan Ezra masih belum fit. Dan ada opsi yang bilang bahwa nanti akan pakai false nine, entah lu taruh Ciro di depan atau Freds di depan karena Freds sudah pernah main jadi false nine. Artinya ketika lo memaksa menaruh Ciro atau Freds sebagai juru tombak utama, ya lu masih butuh Ezra Walian kalau David da Silva absen. Kita doakan yang terbaik buat Ezra juga, semoga lekas sembuh seperti Erwin Ramdhani ya kemarin. Jangan lupa lo, maksudnya debutnya Ezra Walian di timnas tuh karena Luis Milla juga. Artinya memang ini 2 sosok yang udah mengenal cukup lama. Nah, ini kemarin kekalahannya Arema sendiri, apakah banyak pemain inti yang nggak bisa tampil? Ada Evan Dimas. Arema juga nggak full tim gitu. Arema juga nggak dalam skuad terbaiknya coy. Ada Maringa nggak main. Betul, Alvarizi, Bagasadi, Kamara. Ini gimana Mas Dimas? Kamara belum Mas kita. Kamara belum menunjukkan fungsinya ya. Sama lah dengan Carlos Fortes di awal-awal musim bersama Arema cederaan, kemudian dia baru menonjol di series kedua, series ketiga bahkan ya. Ini sama dengan Kamara. Terus kalau dilihat keseluruhan kan pemilihan Javier Rojas nggak tahu terlalu terburu-buru, nggak tahu masalah yang ada kita orang ini doang segala macam. Tapi rasa-rasanya gini,
Arema ini kan bukan klub yang harusnya bersaing menghindari zona degradasi. Degradasi. Harusnya bersaing untuk Di menjadi juara. juara atau setidaknya masuk ke AFC Cup. Betul. Nah, itu rasa-rasanya nggak bisa dengan hanya Javier Roca. Karena apapun kalau orang bilang, ya untung-untungan lah. Pelatih kan kadang-kadang cocoknya di klub ini, tidak cocok di klub ini. Tapi kan dia terbukti bersama Persik pun dia adanya di papan bawah. Nah. Kan musim lalu terhindar dari degradasi, tahun ini masuk ke jurang degradasi. Ya itu tadi kenapa kok ke Arema. Tapi ini kebijaksanaan manajemen klub, nggak bisa nggak bisa dibantah. Dan sulit rasanya dengan hanya pelatih kualitas Javier Roca. Sulit Ya. Roha aja sendiri masuk ke Arema ngeluh dia. Curhat itu. Wah, berat ini katanya. Ya tapi kan apa yang lo harapin dari pelatih yang baru datang beberapa hari terus lo bisa tahu penyakitnya klub ini Betul. apa Dan- gitu. dan lawannya Persib pula Iya, langsung. kalau misalnya lo kalah di pertandingan pertama pun gue rasa sih ya justru bagus buat Roca belajar, apalagi kan memang kemarin juga Arema nggak turun dalam Skuad terbaik. skuad terbaiknya. Tapi satu yang gue sorotin dari Arema ya, ini kan jadi tim 5 terbawah dalam produktivitas ya. Dia cuma bikin 10 gol sama Bayangkara gitu. Dia cuma bikin 10 gol doang Arema. Di saat memang Abel Kamara yang diharapin produktif ya kok cedera Gitu-gitu terus aja. gitu. Terus kemudian lu datangin Hani Sagara Ilhamuddin ya emang beberapa kali bisa ngegolin gitu. Jadi jawaban juga di tengah absennya si Kamara. Cuman yang jadi sorotan adalah bangkitnya lagi Didier Drogba itu sih yang menurut gua paling penting sih, karena ketika lu memang emang striker utama lu emang cedera, kemudian striker yang udah sempat lama meredup Didier Drogba tiba-tiba membuka keran golnya kembali, 2 gol yang udah diciptain Didier Drogba sih gua rasa ini awal permulaan dia untuk bisa bangkit lagi dan bisa jadi striker utamanya Arema di saat memang Abel Kamara absen. Absen, oke. Ya itu sih. Nah, terlepas dari itu bener nggak sih? Moralnya naik lagi kalau Iya. ada di Roha klub. itu dapat di klausul kontraknya kalau 3 kali kalah out. Emang iya? Iya. Dia kan baru 1 kan kalah. Sisa 2 nih nyawanya. Emang iya? Iya kan gue nanya lu. Enggak sih kalau menurut gue Enggak ya? Enggak semudah semain-main itu. itulah, enggak semain-main itulah. Pertanyaannya siapa yang nanti akan jadi penggantinya? Gue rasa sih akan ditunggu sampai setengah musim ya, di mana dia kesempatan untuk mengganti pemain. setengah Pasti musim. karena itu. Karena setengah musim kan tinggal berapa? 7 pertandingan lagi kan kira-kira. Nah, itu. 7 pertandingan lagi ya? 7 pertandingan di sepak bola itu berat ya. Artinya Yes. kalau kalah 7-7-nya berantakan itu jadinya. Itu sama aja kayak Arema ngelepas musim ini kalau Iya. kalau lu Gambling banget, kalau kan? lu gonta-ganti pelatih 1 tahun sampai 3 kali 4 kali sih. Oke, berikutnya ada PSM juga yang meraih kemenangan dan ini sepertinya menjadi belum pernah terkalahkan. Tapi ini kabar terbaru, Pluim ini mendapatkan 5 Nah, itu yang mereka larangan. protes. Why? Terlalu banyak nggak itu ya, Pluim? tapi apapun gini, terlepas gue rada underestimate PSM kemarin pada waktu ngomongin preview lawan Persebaya. Iya. Tapi bisa Tapi 3-0 itu. iya, ya. tapi 3-0 mereka tanpa Pluim, tanpa Nah, Everton. tanpa Everton, tanpa Pluim. Artinya Yakob Sayuri berfungsi dengan baik. Kemudian seluruh pemain memainkan pertandingan sebagai sebuah tim. Ini yang sulit, terlepas bahwa mereka berhadapan dengan Persebaya yang memang lagi berantakan, Lagi ya, berantakan, tanpa Marcelino Ferdinand. Oke, ini Pluim ini sendiri gimana sebenarnya? Hukumannya bisa sampai 5 pertandingan, 4 plus 1 ya sebenarnya Iya, ya, 4 plus kartu 1. merah itu. Iya kan, Wajar emang- nggak sih? Emang ya Komdis kan, gue nggak tahu ya, Komdis juga Itu karena katanya mau banding kan? Apa? Mau banding kan? Banding ya, Iya. emang ada kesempatan banding. Iya. Karena menurut gue kemarin mereka selamat 1 pertandingan tanpa Pluim, tapi kan lu nggak bisa ngarepin setiap pertandingan bisa sukses tanpa Pluim terus gitu kan. Karena kemarin Tapi bisa pun- membuktikan kok. Iya kemarin. bisa membuktikan. Memang karena kan kemarin Persebaya datang ke Pare-Pare pun dengan yang kondisi tidak baik-baik saja. Dan pare-pare loh. Iya tidak baik-baik. Lumayan loh itu. Next game lawan apa? Tadi Lawan apa? Berar, lawan apa, Berar? Jadwalnya kita lihat next game PSM lawan tadi udah gua lupa. menghadapi lupa gue juga. Dewa. United. PSM lawan Dewa. Ah. Nah, lawan Dewa United ini kan kita lihat tanpa Pluim kayak gimana ya. Tapi kalau lawannya Dewa United Itu dia. harusnya sih Harusnya bisa bisa dapat berfungsi. poin karena sejauh ini mental away-nya anak-anak PSM tuh lumayan bagus. Ini bener sih kalau gue boleh puji pure memang tangan dinginnya seorang Bernardo Tavares. Ya, Oke. betul. Dan terlepas apapun mungkin gangguan uji cobanya bagi PSM ini setelah FIFA Matchday ya. FIFA Matchday. Masuk week 11 di mana
Yakob Sayuri kalau sampai dipanggil oleh timnas berhadapan dengan Curaçao, ada kemungkinan cedera lah segala macam gitu yang mungkin akan berpengaruh terhadap penampilan mereka. Tapi terlepas apapun bersama Persija ini kan tim yang sangat solid di belakang pertama ya. Artinya 3 center back mereka berfungsi dengan baik. Bahkan Yuran bisa cetak gol juga ya. Penalti maupun dari set piece dia bisa melakukannya. Ini salah satu keuntungan bagi PSM sampai week ke-9 ini. Dan mereka baru mainin 8 pertandingan loh. Ada pertandingan lawan Barito di mana mereka possibility kemungkinan untuk dapat 3 angka tinggi. Itu artinya untuk naik ke posisi kedua jadi belum kalah satu-satunya belum kalah. So far Yakob Sayuri yang paling menonjol menurut lo? Ya Yakob Sayuri kan memang udah nggak heran lagi karena memang nih pemain udah levelnya udah bagus, udah jago lah, udah di level prime-nya di musim lalu. Tapi yang gue lihat sih memang si Bernardo Tavares ini memang jago buat naikin moral-moral pemain mudanya ya Ramadan Sananta tuh. Terus kemudian si Manan backnya, siapa yang tahu nama-nama itu musim lalu? Abdul Manan, siapa yang tahu nama-nama itu musim lalu? Kalau Bernardo Tavares memang nggak punya kepercayaan terhadap pemain ini. Karena kan basicnya Bernardo Tavares ini scoutnya Porto. Dia pernah jadi anggota dari FC Porto sebagai scout. Artinya memang dia udah terbiasa dan punya parameter menilai bahwa pemain muda ini potensinya masih bisa dikembangin dan dia lakukan itu terhadap skuad PSM yang di awal musim memang terbatas dengan dengan ilmu scoutingnya yang dia masih dapatkan yang dia dapat dari FC Porto. Iya, bagus banget ini. Oke, besok lawan Dewa United berarti ya udahlah masih milik harusnya PSM ya. Iya, masih milik PSM. Nah, ini tadi kenapa Vino pakai baju Dortmund? Gimana Vino bakal ketemu Persebaya, Persib atau siapa lagi? Boleh kasih bocoran? Gua mau minta tantangan Jan Koller. Nih menarik. Kayak lu Jan Koller botak. Ini datang pas besok ini ada Piala Dunia. Jadi salah satu klub Jerman itu Dortmund bakal datang ke Indonesia. Bener apa enggak? Silakan Vino. Jadi tadi gambar benar. Asik. Ya. Jadi silakan Pak. Iya maksudnya kan Dortmund udah kasih tahu kalau dia mau main lakukan tur Asia Tenggara ke beberapa negara, Vietnam dan salah satunya Indonesia. Dan Persib serta Persebaya dijadikan sebagai kandidat kuat untuk melawan Dortmund. Banyak yang bertanya kenapa nggak Arema atau Persija aja sih? Nah, kita tahu Thomas Doll itu adalah pernah jadi pelatih Dortmund. Karena tahun 2007 kesini juga. Iya, ketemu lu kan? Iya, betul. Nah, jawabannya adalah dia nggak bisa bilang ya. Ada satu dan lain hal yang nggak bisa dijelaskan yang membuat memang Persib dan Persebaya lebih siap untuk main lawan Dortmund. Karena yang diakui bahwa komunikasi Persib dan Persebaya ini sudah dijalin dengan Dortmund dari lama. Karena terbentur pandemi itu sendiri, makanya Dortmund baru berkesempatan untuk datang ke Indonesia pada tahun ini. Dan momennya itu kan pas nih, negara kita kan nggak main Piala Dunia. Ya kan, negara kita nggak main Piala Dunia. Dia itu akan datang sekitar 21 November sampai 1 Desember. Tanggal pastinya sih belum tahu. Tempatnya juga belum tahu. Ini yang masih gue bilang atau gue sebut tadi kemungkinan, karena bisa aja jadi, bisa ya gagal ketika memang tempat atau waktunya belum ada. Soalnya pas gue tanya jawabannya gini, kena waktu dan tempat gimana? Oh itu kita masih rahasiakan. Ini akan jadi satu kejutan. Ya bilang aja kali belum dapat tempatnya. Ya memang sebenarnya ya ini baru baru awal pengenalan, akan ada info kejutan lainnya gitu. Info kejutannya apa ya? Bisa jadi main di Bandung, bisa jadi main di Surabaya, di Bali, bisa jadi main di JIS. Bisa jadi nggak main ya kan lagi ya. Ketawa gitu amat. Ya kemarin berantem sih, udah denger JIS. Aduh kenapa sih? Ya intinya main aja. Menurut gue yang tadi hadir ini sih masih ada beberapa kemungkinan ya. Bisa aja nggak jadi gitu. Tapi yang jelas dengan datangnya perwakilan Dortmund ke sini untuk ajak main Persebaya dan Persib, ya kemungkinannya masih besar untuk main, walaupun itu yang tadi gue bilang, gagalnya masih ada juga. Oke, yang jelas timnas nggak boleh gagal ya besok ya. Karena STS sudah memanggil beberapa nama baru dari 23 itu ada 9 kalau nggak salah nama baru, dan paling banyak adalah dipanggil dari Persija ya, ada 8 nama.
Tapi kalau melihat ada beberapa nama baru sampai 9 ini, berarti STY sudah menemukan sesuatu yang baru dong berarti? Sebenarnya kan sudah ditemukannya pada saat kita gagal di Under 19 kemarin ya, AFF ya. Apapun itu udah ditemukan. Ada beberapa pemain yang dianggap bisa menjadi kunci per tim ini sendiri. Dan kalau dilihat bahwa sekarang dengan kompetisi bahwa ada 10 grup, 10 juara langsung lolos dan 5 runner-up terbaik harus lolos, akan ikut lolos dengan kita bersama Timor Leste, kemudian Hong Kong dan Vietnam. Sebenarnya peluang setidaknya untuk jadi satu di antara 5 runner-up terbaik ya cukup terbuka. Cukup terbuka ya. Oke, lo ngeliat ini 9 nama nih, banyak banget ya. Tuh, lawan Timor Leste dulu ya. Tanggalnya jangan lupa 14 September. Besok Jumat langsung 16 September lawan Hong Kong, ini justru Surabaya, bukan GBK ya. Semuanya di Surabaya ini. GBT. 2 pertandingan setiap harinya ya. 2 pertandingan setiap hari. Oke. Ini berarti dengan waktu yang sangat mepet, bakal banyak rotasi pemain ini STY ya? Iya, harusnya sih rotasi pemain jalan ya. Karena kan menurut gua, walaupun ada beberapa pemain yang bila dibilang waktu FF pemain inti, tapi kan kualitasnya kalau masih usia muda kan merata ya. Dan yang paling penting, kita jangan kalah aja. Kita jangan kalah. Minimal berapa poin kalau mau jadi? 7 poin. 7 poin. 7 poin itu ya bisa kita menang 2 kali, 1 kali imbang. Mungkin akan ironis kalau kita kalah dan tersingkir karena berarti kita tidak akan ikut di Uzbekistan tahun depan. Sedangkan Uzbekistan itu kan ajang buat mencari 4 finalis sisa Piala Dunia Under 20. Kita udah lolos. Tapi kalau kita mengganggu dengan siapa tahu jadi semifinalis di Uzbekistan, berarti akan ada perempat finalis yang diuntungkan. 1/4 finalis terbaik diuntungkan untuk lolos ke World Cup Under 20. Berandai-andai. Jadi sebenarnya Indonesia harus lolos dan harus ikut di Uzbekistan nanti. Ayo, ya makanya dong ya jadikanlah setiap laga itu adalah tantangan gitu. Lo harus menang di setiap tantangan. Lo harus menang. Jangan nanti tiap Depdagri akhir-akhir kita bikin hitungan-hitungan lagi kan. Udah beberapa kali kan kita bikin hitungan-hitungan kan. Hitungannya akan berarti kayak gini. Kita main draw kayak waktu AFF Under 19. Kita menang besar di pertandingan terakhir karena kita draw lawan 2 tim itu. Kita kalah dan main hitungan-hitungan ini yang bikin apa ya kayak polemik jadinya. Ini kan beberapa episode gua malah bikin yang kemarin yang di Quiet. Ini hitungan-hitungan gimana. Terus yang di kemarin Patriot. Ini hitungan itu. Di tiap Depdagri tuh di akhir-akhir grup stage selalu aja ada bikin hitungan-hitungan. Logikanya adalah 7 poin lolos. Tapi kan kalau ada 6 tim yang sama-sama dapat 7 poin sebagai runner-up. Hitungan lagi. Jangan terlalu berharap sama match lain. Maksudnya jangan jadi kita bergantung sama match lain. Ini lu tuan rumah, lu dapat advantage. Ya udahlah 3 poin dalam 3 laga. Udah kuncinya itu aja. Biar lu poin udah pasti lolos. Iya, biar lu nggak ngintip-ngintip ke match lain gitu. Riuh banget kemarin tuh ya gara-gara peraturan dan ngerepotin yang di studio juga sama hitungan. Aduh. Kayaknya di setiap turnamen ya rame hitungan itu. Nah, tapi yang jelas dari 23 nama yang dipanggil ini, kita patut apresiasi dengan Persija karena berhasil mengirimkan 8 wakilnya. Kalau lihat pembinaan pemain muda Persija jempol ya. Dan lihat kemarin Piala Presiden ya, dengan mereka hanya memakai pemain-pemain muda, dihajar oleh Rans segala macam, mereka kalah, lebih sering kalahnya, tapi jelas kayak Ginanjar itu contohnya. Dia bahkan langsung dimasukkan ke dalam tim inti Persija oleh Thomas Doll. Artinya Thomas Doll sendiri melihat bahwa sosok Ginanjar ini menonjol di antara sejumlah pemain junior Persija dan dia masuk gitu. Ginanjar Wahyu masuk. Kemudian ada Ferrari yang juga masuk. Ferrari oke lah itu. Afrianto Niko kembaran lo juga masuk kan. Sama nama doang. Dan si Barnabas Sobor juga pemain Persija yang dipinjemin ke PSPS. Artinya memang ya gue sempat ngobrol ya sama orang-orang yang giat di grassroots. Kalau memang akademi Persija adalah satu dari sedikit yang akademi punya klub Liga 1 yang terbaik gitu kan. Karena beberapa musim belakangan gitu kan, kalau nggak salah dari 2020 atau 19 dia mulai perbaikin si akademi sistem ini gitu kan. Setelah sebelumnya setiap EPA tuh pakai pemain cabutan, akhirnya Persija bikin yang benar-benar pemain binaannya sendiri. Bukannya gue coba banding-bandingan dengan Persib Bandung, tetapi memang Persib Bandung sudah memulai duluan, tapi itu diikuti sama Persija. Jadi kalau gue boleh bilang dan gue ngobrol sama orang-orang grassroots, pembinaan akademi terbaik di Indonesia ya Persib, Persija, Persibaya.
dan mungkin Bali United ya. Iya. Bali United. Oke, pemain lokal Bali juga banyak dipanggil ke Bali United Atau sendiri. Borneo satu lagi, Borneo. Oke. Itu. Baik. Nah, dari 3 match tadi, biasanya Vietnam, Hong Hong Kong, Kong, Timor Leste, itu aman lah ya? Ada ganjelan nggak menurut kalian? Kesulitan Gua di sih mana? Vietnam pasti ya? Vietnamnya itulah. Vietnam pasti Iya. ya? Ini Vietnam terakhir loh. Kalau gue lihat ini pertandingan yang makin lama makin sulit ya. Artinya Timor Leste. Tapi lawan Kalau Timor soal- Leste tuh kadang-kadang suka selip ya. Iya, betul. Nah, itu yang harus betul. diwaspadai Timor Leste ya? Timor Leste juga kita kan nggak bisa mengharapkan skor gede kayak beberapa tahun yang lalu ya, dan bukan skor gede itu yang bikin 7 poin juga bisa aja kesingkir jadinya. Iya, karena kenapa? Kan tim lain di grup lain juga akan berusaha menang gede lawan tim-tim lemah. Ya, ini yang harus coba kita lakukan terlepas apapun. Harusnya menang sih. Kalau Vino bilang sulit ya sulit menang gede itu jadinya. Menang adalah harapan Iya. ya. Ya harusnya Di menang hadapan lawan publik Timor sendiri. Leste di saat memang mereka lagi ada masalah tentang uang saku. Emang kenapa? Ada yang curhat tapi dan Iya. Kenapa Bang? Tapi Tapi kan- udah bocor lu. uang saku. Jadi Timor Leste datang dengan keadaan yang nggak baik-baik aja sih di Oke. dalamnya, harusnya kita bisa manfaat itu. Tapi perlu diingat, bagi orang Timor lawan Indonesia itu harga diri. Betul. Serius? Iya, karena gue ngobrol sama beberapa orang Timor ya, pemain Timor Leste terutama. Ya gue boleh kalah sama siapapun, tapi entah kenapa Kalau ketika bisa gue lawan lawan Indonesia, gue rasa fight gue naik, meningkat jadi 200%. Ini sama mungkin ketika kita ngadepin Malaysia, ininya fighting spirit feel-nya ya? beda banget Oke. gitu. Itu berlaku buat Timor Leste. Oke, mudah-mudahan ini Harusnya jadi- kita punya perasaan seperti itu ya. seperti itu sebaliknya lawan sama Timor Leste. Bisa lo ya Indonesia ya, semua 3 poin ya. Yuk, Ya. Rek, ramekan Gelora Bung Tomo ya. Oke, kita doakan yang terbaik buat timnas, semoga menang, meraih poin sempurna di 3 match itu ya. Dan kita doakan yang terbaik juga buat pemain yang cedera dari Erwin ya. Erwin Ramdhani. Ya, Erwin Ramdhani. Oke, terima kasih Mas Gita. Siap. Terima kasih Mas Lapangan. Siap. Mas Vino. Jan Koller, terima kasih Jan Sudah Koller. berangkat lah ke Surabaya di sini ya. Oke, tim sampai ketemu di DF Dagri hari Kamis. Bye bye.